Menjamin kesetaraan hak warga negara memang tidak semudah membalik telapak tangan. Budayawan menilai perlu ada turunan kebijakan untuk mengatur keberagaman yang telah menjadi identitas negeri ini. Justru itu tantangannya, bahwa namanya kita ini negara yang terbuka, apalagi kita menganut negara yang dibilang NKRI itu, justru tantangan di sini. NKRI adalah bagaimana sebagai sebuah bangsa negara di dalam kesatuan, dalam arti mengakui keberagaman. Kan NKRI itu adalah negara sebuah kesatuan yang dia bilang satu karena ada yang banyak, dan justru itu dilihat pada kebijakan-kebijakan pemerintahan bagaimana menghargai yang banyak itu salah satu. Nah, ini selama ini kan kita tidak mungkin tidak mengacukan problem kolom agama itu, tetapi ketika muncul ini adalah sesuatu yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih. Nah, ini memang menjadi suatu hal yang sangat menarik dan sangat menantang. Contohnya yang terjadi pada penganut Bahai. Selama ini untuk mendapat keabsahan, mereka terpaksa mendaftarkan pernikahannya di luar negeri. Hal ini lantaran catatan sipil di Indonesia menolak melayani pencatatan. Di beberapa wilayah sebelumnya memang bisa ya teman Bahai mencatatkan pernikahannya, tapi justru belakangan ini sudah tidak bisa lagi. Dan jalan keluar yang lain biasanya ada juga, kita misalnya bisa mencatatkan pernikahan Bahai di negara tetangga gitu. Cuma kayak itu sayang, kita adalah warga negara Indonesia, lahir hidup di sini, dan kita yakin pemerintah kita itu juga pasti pada akhirnya akan mencatatkan pernikahan kita gitu. Kasihan gitu kalau harus masyarakat Bahai ke luar negeri untuk mencatatkan pernikahannya. Kan kita punya juga pemerintah sendiri, dan saya yakin ke depan pasti bisa dicatatkan juga pernikahan kelompok-kelompok yang belum dilayani ya di Indonesia. Nah, itu mereka minta ada jaminan yang sama. Saya bilang sepanjang menurut kacamata kejaksaan, pemerintah daerah, ketertiban umum, aliran yang Anda yakini itu tidak dalam kategori sesat ya, atau menyesatkan masyarakat atau menyimpang dari akidah-akidah agama yang ada, untuk mendapatkan KTP ya dipisahkan, nggak ada masalah, tapi terdata. Karena kan menyangkut perkawinan, menyangkut pemakaman. Karena ada yang mempunyai keyakinan A, kalau meninggal itu sulit dimakamkan di rumah ya nggak boleh, dimakamkan di pemakaman Islam nggak mungkin, pemakaman agama lain nggak mungkin. Nah, ini bagaimana? Nah, kami sebagai Mendagri kan harus melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Saya kira itu sudah clear, sudah nggak ada masalah. Hanya persepsi penerimaan itu dikaitkan dengan semua agama. Berarti tidak yang sudah pasti 6 ya harus masuk di kolom agama. Meski kerap dianaktirikan oleh negara, para penganut agama minoritas dan kepercayaan tetap merajut asa demi kesetaraan di masa mendatang. Ya, harapannya saya yakin bahwa dengan pemerintahan yang baru ini pasti teman-teman yang terpinggirkan, kelompok-kelompok yang terpinggirkan termasuk Bahai dan kepercayaan akan mendapatkan pelayanan, perlindungan, hak-hak mereka dan kesetaraan lah bagi semua. Kalau kita lihat Indonesia ini satu bangsa yang besar, ideologi negaranya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada di negara lain memiliki ideologi yang sangat indah. Kita juga harus bangga atas agama-agama leluhur Nusantara yang kita miliki. Terakhir saya dengar dari Kementerian bahwa ada 155 agama-agama leluhur Nusantara yang sangat indah. Jadi kita juga harus bangga atas apa yang kita miliki. Dan kita bisa bekerja sama, saya yakin. Kini butuh komitmen besar dua instansi pemerintah, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk melindungi hak sipil mereka sebagai warga negara. Ini sebenarnya bagian dari sebuah proses berbangsa dan bertanah air
yang dikatakan tadi belum terdaftar atau belum diakui, suatu waktu kan akan diakui. Nah, pada kesempatan ini kita bicara tentang pemerintahan yang baru yang kebetulan punya kebijakan untuk membuat ya kolom itu kosong, kemudian tinggal silahkan pilih. Saya kira ini salah satu orientasi yang menghargai justru kejamakan atau pluralitas bangsa dan negara ini dalam hal agama. Kesetaraan dan perlindungan. Itulah yang diharapkan oleh para penganut agama minoritas. Mereka menuntut bukti keseriusan pemerintah, bukan lagi janji manis semata. Untuk menjamin hak mereka, butuh kerjasama dua instansi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Jika hak asasi terpenuhi, niscaya mereka nyaman di negeri sendiri. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.